Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran nahwu kita, mana kita masih menggunakan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah taala. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya terlewatkan, yaitu berkaitan dengan bab mamnu' minas sharaf, di mana pada poin yang ke-1 dan kedua itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun pada pertemuan kita kali ini kita lanjutkan pada poin yang ketiga ya. Di sini disebutkan al-alamu ma'a ziyadatil alif wan nun. Itu nama orang yang di akhirnya ketambahan alif dan nun. Jadi nama orang yang akhirannya ditambah alif dan nun. Contohnya di sini Utsmanu. Nah, Utsmanu di sini ketambahan alif dan nun di akhirnya. Begitu pula dengan Sufyanu, kemudian Sulaimanu, dan seterusnya. Imranu. Intinya setiap nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun maka dia masuk ke dalam kategori mamnu' minas sharaf. Artinya dia tidak bisa tanwin dan juga tidak bisa, dan kasrohnya pun dengan menggunakan fathah. Kemudian yang keempat al-alamu ma'at ta'nis. Nah, yaitu nama orang yang bersifat wanita, perempuan ya, atau nama wanita gitu mudahnya. Seperti Aisyah, ini nama untuk perempuan. Fatimah, kemudian Mughirah. Nah, perlu kita sampaikan di sini bahwasanya poin yang nomor 4 di sini itu tidak hanya berkaitan dengan nama wanita saja, tapi yang dimaksud dengan al-alam at-ta'nis di sini setiap nama yang terindikasi dengan wanita, meskipun dia sebenarnya untuk nama laki-laki, seperti Hurairah. Hurairatu itu kan untuk nama laki-laki, akan tapi dia kenapa mamnu' minas sharaf dan masuk ke dalam kategori al-alam at-ta'nis? Karena lafaz Hurairatu itu kan ada tak marbutohnya. Nah, tak marbutoh itu dalam bahasa Arab itu dianggap sebagai perempuan, sehingga Hurairah di sini itu mamnu' minas sharaf. Begitu pula dengan nama pamannya Nabi Muhammad seperti Hamzatu. Hamzah itu kan nama laki-laki, tapi dia mamnu' minas sharaf, dianggap sebagai al-alam at-ta'nis karena di lafaz Hamzah itu ada tak marbutoh. Nah, ini yang dimaksud dengan al-alam at-ta'nis, sehingga al-alam at-ta'nis di sini tidak hanya untuk nama perempuan saja, kan tapi nama laki-laki yang dianggap perempuan dari sisi lafadznya. Kemudian yang kelima al-alam ma'al ujmah. Ujmah di sini maksudnya ajam, non Arab ya. Contohnya di sini Ibrahim. Ibrahim ini kan bukan asli Arab, tapi dia datang dari Babilonia. Ismail, kemudian juga Yusuf, dan seterusnya. Intinya dia bukan nama Arab asli seperti Muhammadun. Kalau Muhammad itu kan memang asli Arab, sehingga Muhammadun di situ ada tanwinnya, bukan termasuk dari mamnu' minas sharaf. Adam ini masuk ke poin yang kelima ini, Adamu, dia bukan nama Arab. Kemudian yang keenam al-alamu ma'a tarkibi majzi. Al-alam ma'a tarkib majzi, yaitu nama orang atau nama tempat ya, khususnya di sini nama tempat yang dia asalnya berawal dari dua kata kemudian dijadikan satu, seperti ba'labaka di sini. Ba'labaka itu asalnya kan dari dua kata, yang pertama ba'la, kemudian yang kedua baka ya, kemudian dijadikan satu menjadi ba'labaka. Ini nama kota. Begitu pula dengan Hadramaut. Hadramaut ini kan asalnya dari dua kata, hadra kemudian maut, kemudian dijadikan satu kata Hadramaut, yaitu nama kota, maka dia menjadi mamnu' minas sharaf. Nah, ini yang berkaitan dengan mamnu' minas sharaf. Kemudian
kita masuk ke bab berikutnya, yaitu syurutul mamnu' minas sharaf ya. Syarat dari mamnu' minas sharaf. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, alla yakuna mudhafan. Dia tidak mudhaf. Nah, ini sini perhatikan di sini. Alla ya. Tidak mudhaf. Artinya ketika sebuah isim mamnu' minas sharaf, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi macam-macamnya, kalau dia tidak mudhaf, maka dia pun di-i'rab sebagai mamnu' minas sharaf. Maksudnya i'rab di sini yang harusnya dia jarnya atau majrurnya dengan kasroh, dia berubah menjadi fathah. Contoh seperti yang ada di kitab ini. Contoh shallaitu fi masajida. Nah, masajid itu kan masuk ke dalam kategori mamnu' minas sharaf, sebagaimana pada poin-poin sebelumnya yang sudah kita bahas, karena dia masuk ke bagian sighah muntahal jumu' ya, atau ala wazni mafa'il. Nah, ketika dia tidak mudhaf ya, an la yakuna mudhafan, tidak mudhaf, maka yang harusnya dia kasroh dengan dia jarnya dengan kasroh, tapi dia pun berubah menjadi fathah. Kenapa kasroh harusnya? Ini kan ada fi ya. Ada fi, dia kan harusnya majrur. Nah, majrurnya kan harusnya dengan kasroh. Tapi karena dia mamnu' minas sharaf, maka kasrohnya pun berubah menjadi fathah. Nah, hukum tersebut menjadi batal jika syarat ini tidak terpenuhi. Artinya lawan dari an la yakuna mudhafan, berarti dia mudhaf. Kalau mamnu' minas sharaf ini mudhaf, maka batallah hukumnya. Seperti yang ada di bawah ini contohnya, masajidihim ya. Nah, masajidihim ini kan dia mudhaf, masajidnya mudhaf kepada him. Nah, ketika dia mudhaf, maka yang majrurnya dengan fathah, kalau dia mamnu' minas sharaf, batal akhirnya berubah menjadi kasroh, seperti isim-isim yang biasanya, bukan isim mamnu' minas sharaf. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat ini. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Yang pertama, tidak mudhaf. Kalau mudhaf, maka mamnu' minas sharaf tersebut sudah tidak dianggap lagi hukumnya, batal hukumnya. Kemudian yang kedua, an yakuna mujarradan min al. Dia harus terlepas atau kosong dari alif lam. Artinya tidak bersambung dengan alif lam. Contoh, ta'allamtu fi madaris. Nah, madaris di sini itu kan kosong dari alif lam, tidak ada alif lamnya ya. Nah, maka ketika dia kosong dari alif lam, dia pun majrurnya dengan fathah. Berlakulah hukum mamnu' minas sharaf. Akan tapi sebaliknya, jika dia menerima alif lam, seperti contoh yang ada di bawah ini, nah, fil madaris itu kan ada alif lamnya, maka batallah hukum mamnu' minas sharaf tersebut, sehingga majrurnya pun dengan kasroh sebagaimana isim-isim yang lain. Begitu pula yang ada di bawahnya an mughirah. Mughirah ini kan harusnya kasroh, tapi dia dengan fathah. Kenapa dia dengan fathah? Pertama, dia tidak mudhaf, dan juga dia tidak menerima alif lam, sehingga hukum mamnu' minas sharafnya pun berlaku. Beda halnya dengan yang kedua di sini, anil mughirah. Di sini kan ada alif lamnya, al mughirah. Maka dia pun majrurnya dengan kasroh. Batallah hukum mamnu' minas sharafnya. Taib. Kemudian di sini ada tamrin ya. Ada tamrin. Uzkur al-illah allati tamna' minas sharaf fi ma ya'ti. Di sini ada beberapa tamrin, sufla, hamra, asya, mawani, akhnas, dan seterusnya. Ini bisa dikerjakan dan bisa dijawab. Kita ambil contoh misalkan sufla di sini ya. Sufla, kenapa dia masuk ke dalam mamnu' minas sharaf? Misalkan kita sebutkan ilahnya, dia masuk poin keberapa? Oh, ternyata dia diakhiri dengan alif maksurah ya. Di sini ada sufla, seperti sughra, kubra. Nah, itu karena ilahnya dia bertemu dengan alif maksurah. Dan seterusnya hamra, asya di sini itu masing-masing
ada ilahnya, ada sebabnya kenapa dia masuk ke dalam kategori mamnu minas shorof. Taib. Ini untuk halaman yang ke-16. Kemudian kita masuk ke halaman 17. Ini bab baru berkaitan dengan af'al ya. Fil af'al. Tapi setelah kita membahas tentang mamnu minas shorof, kita masuk ke bab fi'il. Kalau mamnu minas shorof itu berkaitan dengan isim. Sekarang kita masuk ke bab fi'il. Yang pertama, al-fi'lu itu terbagi menjadi 3. Ini kalau dilihat atau ditinjau dari sisi zamannya, waktu. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Sebagaimana yang sudah kita pahami. Yang pertama, apa itu fi'il madhi? Al-fi'lul madhi, fi'il madhi itu adalah fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Dia adalah kata kerja dalla ala hadath yang menunjukkan kepada suatu kejadian fi zamanil madhi, di masa yang telah berlalu. Jadi artinya kata kerja yang sudah lampau gitu ya, bahasa kita. Yang past tense ya, sudah berlalu. Mislu contohnya kataba. Berarti kita terjemahkan dia telah menulis. Berarti pekerjaan menulis ini sudah berlalu. Fataha, dia telah membuka. Berarti pekerjaan membuka ini sudah berlalu. Qara'a, dia telah membaca. Jalasa, dia telah duduk. Kemudian syariba, dia telah minum, dan seterusnya. Itu semua masuk ke dalam kategori fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu. Kemudian fi'il madhi ini terbagi menjadi 2, yaitu ma'lum dan majhul. Ma'lum ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata kerja aktif ya. Jadi ada subjeknya, pelakunya disebutkan. Kalau majhul itu kata kerja pasif, sehingga subjeknya tidak disebutkan. Contoh di sini kataba. Kataba artinya dia laki-laki menulis. Kan tapi kalau kutiba artinya dia ditulis. Nah, siapa yang menulis tidak disebutkan. Intinya ada yang ditulis. Kemudian fataha, dia membuka. Kalau futiha artinya dia dibuka. Apakah pintu ataukah jendela dan semisalnya. Kalau fataha ini kan jelas yang membuka itulah subjeknya. Tapi kalau futiha ini objeknya langsung dibuka, ditulis, kemudian su'ila, ditanya. Kalau sa'ala, bertanya, dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau syariba artinya dia meminum, qara'a membaca, fahima dia memahami, doroba memukul, qatala membunuh, nadhara melihat atau memandang, nasara artinya menolong, qatafa artinya memetik, kemudian ghalaqa artinya menutup ya, ghalaq. Kemudian untuk pasifnya ini sama ya. Kalau syariba tadi meminum, kalau syuriba artinya diminum. Quri'a itu artinya dibaca, fuhima artinya dipahami, dan seterusnya sampai yang di bawah. Taib, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.